Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teks drama kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu unsur intrinsik di dalam drama. Ini paling sering muncul di mana-mana. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu ya unsur intrinsik drama. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa, di dalam buku paket itu unsur intrinsiknya terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu namanya unsur secara fisik. Unsur secara fisik maksudnya unsur yang terlihat gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada unsur secara batin. Nah, jadi ada dua. Kalau unsur fisik itu contohnya yang pertama ada paraga lagi, mesti susah ngomongnya. Paraga, yang pertama ada paraga, kemudian yang kedua ada setting, kemudian yang ketiga ada alur, kemudian yang keempat ada dialog. Nah, ini untuk unsur fisik. Kalau unsur batinnya itu ada dua. Yang pertama tema, kemudian yang kedua amanat. Gitu. Mungkin sebenarnya ini tanpa perlu saya jelaskan, tanpa perlu aku jelaskan juga teman-teman mungkin sudah paham. Jadi aku kasih sedikit aja gambaran-gambarannya tentang ini tuh apa sih gitu. Selain ini juga ada satu lagi yang tidak ada di sini. Ini yang penting juga, pamawase pangripto. Atau biasanya disebut sebagai sudut pandang. Oke, saya jelaskan dulu. Kalau misalnya Parogo ini pasti sudah tahu ya, tokoh Parogo itu tokoh yang ada di dalam dramanya. Setting itu latar, entah itu tempat, waktu, suasana gitu, udah tahu. Kalau ini alur. Nah, alur itu sudah tahu juga ya. Alur itu urutan kejadian. Kemudian dialognya itu ada apa aja. Tema, ini juga yang paling sering salah ya, topik. Kemudian ada amanat, ini pesan yang terkandung. Pamawase pangripto, ini sudut pandang. Nah, ini kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia. Gimana kalau misalnya saya jelaskan menggunakan bahasa Jawa? Jadi kalau tema itu adalah dasar. Dasar atau lelandesan. Itu kalau tema. Kemudian amanat. Amanat itu pesan, sama ya, pesan kang diandharake dening pangripta. Jadi pangripta ini artinya pencipta dramanya, pencipta karyanya gitu. Kayaknya agak susah ya. Tak jelasin menggunakan huruf yang lainnya ada warnanya. Nah, pesan kang diandharake dening pangripta. Nah, kemudian paraga ini sudah tahu pasti ya. Paraga yang ada di dalam cerita. Jadi paraga ini ada dua jenisnya, ada tiga sih. Yang pertama itu adalah paraga jenis protagonis. Yang kedua ada antagonis. Yang ketiga ada figuran. Nah, kalau protagonis ini biasanya dia baik. Kalau protagonis itu baik. Kalau di dalam bahasa Jawa itu maksudnya becik. Becik ya, becik. Kalau antagonis itu biasanya yang enggak baik. Lawannya protagonis, udah tahu pasti semuanya ya. Enggak baik, baik gitu ya. Nah, ini artinya olo atau jahat. Olo ya, olo itu bahasa Jawanya. Kemudian ada figuran. Figuran ini peran pembantu. Kalau ini teman-teman sudah tahu pasti.
udah sering lah ya. Kemudian apalagi nih yang belum saya jelaskan, setting. Nah, setting ini udah tahu pasti, katrangan ngenani panggonan kayak gitu. Katrangan ngenani panggonan, ya ampun maaf ya rek, ini agak acak-acak kadul tapi nggak apa-apa lah ya. Katrangan ngenani panggonan. Nah, ini setting. Terus kalau alur di dalam bahasa Jawa itu artinya reroncening atau urutan-urutan kejadian, reroncening kadadean kang dumadi sajroning cerita. Ini alur. Pamawase pangripta sudah tahu pasti, kalungguhane pangripta udah sering ya. Kalungguhane kedudukannya pangripta di dalam cerita gitu, itu pamawase pangripta. Nah, sampai sini mungkin teman-teman sudah paham, saya harap sudah paham. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.